Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kakak semuanya. Kembali lagi bersama Arini. Nah, hari ini kita akan membahas masih materi TIU dengan pembahasannya yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, kakak-kakak, apa sih perbedaan dari barisan dengan deret aritmatika? Nah, kalau barisan aritmatika ini diartikan sebagai baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya. Jadi kita menentukan berapa nilai dari suku tersebut. Misalkan suku ke-20, berapa nilainya? Nah, itu disebut dengan barisan aritmatika. Sementara itu, deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Jadi, kalau barisan aritmatika itu lebih kepada nilai dari suku tersebut, sementara kalau deret aritmatika adalah berapa jumlah seluruh suku yang ada. Nah, jadi kita menjumlahkan suku-suku dari barisan aritmatika. Biasanya, soal-soal mengenai barisan dan deret aritmatika ini sering muncul dalam tes CPNS, terutama pada tes SKD. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal yang pernah muncul pada tes SKD CPNS, baik itu 2018 maupun 2019. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita simak dengan baik. Lalu, apa sih rumus dari barisan dan deret aritmatika? Nah, rumus dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, di mana UN sama dengan suku ke N atau suku, misalnya kita ingin mencari nilai dari suku ke-10, berarti U10. Nah, sama dengan A. A ini diartikan dengan suku awal atau suku pertama atau U1. Nah, N ini suku keberapanya, kemudian kurang 1 kali B. B ini adalah beda atau selisih antara suku pertama dengan suku kedua atau suku kedua atau ke suku ketiga. Itu disebut dengan beda atau selisih. Meskipun selisihnya adalah 0, 0 tetap dinyatakan sebagai B atau beda. Nah, selanjutnya, rumus dari deret aritmatika SN. Nah, SN ini adalah jumlah pada suku KN. Nah, misalkan N-nya adalah 10, maka berapa jumlah semuanya pada suku sampai suku 10 itu? Nah, sama dengan setengah N. Nah, N itu misalnya sukunya ada 10, berarti N-nya 10. 2A berarti 2 dikali suku awal atau U1. Ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Nah, jadi itu rumus barisan dan deret aritmatika. Sekarang, yuk kita mencoba menyelesaikan soal cerita matematika yang berhubungan dengan aritmatika. Nah, yuk kita mencoba. Soal yang pertama, Kerajaan Majapahit hendak mengadakan sebuah tahlilan dengan mengundang seluruh masyarakat di lingkungan keraton istana. Persiapan bagian dapur pun diawali dengan mengumpulkan bahan makanan untuk memasak. Nyai Ngatemi mendapat bagian sebagai ketua seksi konsumsi. Dengan kereta kencana, dia pun membawa beberapa karung ketela untuk dibarterkan di pasar. Awal keberangkatan, dia membawa 2 karung ketela senilai 1.500 kepeng, itu dalam mata uang Majapahit, lalu meletakkannya di pusat pembarteran. Selanjutnya, ia pulang kembali ke keraton istana dan kembali lagi ke pasar dengan membawa 2 karung ketela senilai yang sama. Hal itu dilakukannya hingga matahari mulai meninggi selama 11 kali. Proses barter pun dilakukan, lalu kembalilah Nyai Ngatemi ke keraton istana sore harinya dengan membawa penuh bahan makanan hasil barterannya siang itu.
barang yang dibawa Nyai Ngetemi kembali ke keraton istana adalah. Nah, pada permasalahan ini kita bisa melihat bahwasannya soal ini diselesaikan dengan menggunakan deret aritmatika. Nah, kenapa menggunakan deret aritmatika? Nah, yuk kita perhatikan dulu apa yang diketahui di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya awal keberangkatan dia membawa 2 karung ketelah senilai 1.500 kepeng. Nah, 1.500 kepeng ini disebut dengan suku pertama atau U1 karena di sini dituliskannya adalah awal. Nah, kita tulis di sini U1 atau sama dengan A 1.500. Nah, kemudian ia pulang kembali ke keraton istana dan kembali lagi ke pasar dengan membawa 2 karung ketelah senilai yang sama. Berarti suku kedua di sini nilainya sama dengan suku pertama, yaitu 1.500. Nah, berarti di sini beda dari suku pertama ke suku kedua adalah 0. 1.500 dikurang 1.500, yaitu hasilnya 0. Nah, selanjutnya, hal itu dilakukan hingga matahari mulai meninggi selama 11 kali. Nah, 11 kali di sini dinyatakan sebagai N. Banyak kegiatan yang dilakukan adalah 11. Nah, proses barter pun dilakukan. Lalu kembalilah Nyai Ngetemi ke keraton istana sore harinya dengan membawa penuh. Nah, penuh ini berarti kita menggunakan rumus dari deret aritmatika SN. Nah, bahan makanan hasil barteran siang itu. Nah, barang yang dibawa Nyai Ngetemi kembali ke keraton istana adalah. Jadi kita menentukan barang yang dibawa Nyai Ngetemi. Namun sebelumnya kita tentukan dulu berapa jumlah seluruh barang atau berapa nilai seluruh barang yang dibawa oleh Nyai Ngetemi ke keraton istana. Nah, jadi kita menggunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita menggunakan rumus tersebut. Nah, kita menyesuaikan saja lagi. S N-nya berapa? 11. Kemudian N 11 bagi 2. Buka kurung 2A. Berarti 2 dikali A-nya 1.500. Kali 1.500 ditambah N-nya 11 kurang 1. Bedanya 0. Nah, kita cari 11 per 2. 2 kali 1.500 berarti 3.000 ditambah 11 kurang 1 hasilnya adalah 10 kali 0. Nah, 10 kali 0 itu sama dengan 0. Berarti sama dengan 11 per 2 dikali 3.000. Berapa hasilnya? Ini bagi ini dapat 1.500. 1.500 kali 11 hasilnya adalah 16.500. Nah, berarti nilai seluruh barang yang dibawa Nyai Ngetemi adalah ini dia, 16.500. Maka di sini kita dapat melihat pilihan jawaban mana yang nilai seluruhnya 16.500. Nah, kalau yang A itu 10.000 ditambah 3.000 tambah 2.000. Berarti itu 15.000 ya. 15.000 bukan jawabannya. Kemudian yang pilihan jawaban yang B 14.000 ditambah 5.500. Itu banyaknya 19.500. Bukan pilihan jawabannya. Kalau yang C, rempah senilai 1.000 kepeng, daging senilai 2.500 kepeng. 1.000 ditambah 2.500 berarti 3,5.
dan gandum senilai 13.000 kepeng. Nah, 3,5 ditambah 13.000 kepeng berarti itu 16.000 kepeng. Maka jawabannya di sini adalah C. Soal selanjutnya yaitu seorang pegawai menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Nah, setiap tahun gaji tersebut naik Rp500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah. Nah, dari pertanyaan ini dapat kita lihat bahwasannya yang ditanya adalah jumlah uang. Jumlah uang selama 10 tahun. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita menggunakan rumus deret aritmatika. Rumus ini yang kita gunakan. Nah, karena yang ditanyakan jumlah uang selama 10 tahun. Nah, kemudian di sini dapat kita ketahui bahwasanya suku pertama dari soal ini adalah 3 juta. Nah, U1 atau kita sebut dengan A adalah 3 juta. Nah, kemudian setiap tahun gaji tersebut naik. Naik di sini diartikan dengan beda. B-nya adalah 500.000. Nah, sekarang kita menggunakan rumus SN-nya lagi. Karena yang ditanya adalah jumlah selama 10 tahun nih. Berarti N-nya di sini 10 N-nya. Kita masukkan rumusnya di sini ya. Jadi S10 sama dengan setengah N atau N per 2. Berarti N-nya 10 per 2 kali 2A. Berarti 2 kali 3 juta. Nah, ditambah N kurang 1. N-nya 10 kurang 1. Bedanya 500.000. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 10 bagi 2 isinya adalah 5. Nah, 2 kali 3 juta berarti 6 juta. Nah, ditambah 10 kurang 1, 9 kali 500.000. Sama dengan 5 kali 6 juta ditambah 9 kali 500.000 berarti 4.500.000. Selanjutnya 5 dikali 6 juta ditambah 4.500.000 hasilnya adalah 10.500.000. Nah, barulah kita kalikan terakhir 5 dikali 10.500.000 hasilnya ialah 52.500.000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah 52.500.000. Itu jawabannya. Setiap minggu, Rasti menabung di koperasi sekolah. Pada minggu pertama, Rasti menabung 30.000. Pada minggu kedua, dan seterusnya ia menabung 8.000 lebih banyak dari sebelumnya. Nah, 8.000 lebih banyak dari sebelumnya. Besarnya uang yang Rasti tabung pada minggu ke-14 adalah. Nah, di sini pertanyaannya adalah besarnya uang yang Rasti tabung pada minggu ke-14. Berarti berapa nilai suku ke-14 tersebut? Nah, kita menggunakan rumusnya barisan aritmatika. Karena yang ditanya adalah nilai dari suku ke-14. Besar uang pada minggu ke-14 itu yang ditanyanya.
Nah, di sini dari soal cerita ini kita ketahui suku pertama atau A-nya yaitu 30.000. Nah, pada minggu kedua dan seterusnya ia menabung 8.000 lebih banyak dari sebelumnya. Nah, 8.000 lebih banyak dari sebelumnya ini disebut dengan bedanya. B yaitu 8.000. Nah, selanjutnya N-nya berapa? N dari soal yang ditanya ini adalah 14 karena yang ditanyanya minggu ke-14. N-nya 14. Sekarang kita gunakan rumus ini. Rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, kita akan gunakan rumus tersebut. Berarti UN, N-nya 14. Sama dengan A. A-nya 30.000. Ditambah N kurang 1 dalam kurung. Berarti N-nya 14 kurang 1 kali beda. Bedanya 8.000. Oke. Kita cari 30.000. Kita turunkan dulu, ditambah 14 kurang 1 berarti 13 dikali 8.000. Jadi di sini 30.000 ditambah 13 dikali 8.000 yaitu 104.000. Nah, kita jumlahkan lagi hasilnya. 30.000 ditambah 104.000 yaitu 134.000. Maka di sini besar uang yang Rasti tabung pada minggu ke-14 adalah 134.000. Jawabannya D. Ya. Oke, seperti itu jawabannya, penyelesaiannya. Soal selanjutnya di sini. Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Nah, jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, maka jumlah yang diterima oleh si bungsu. Nah, di sini berarti kita menggunakan kedua rumus ini. Kita menggunakan rumus barisan aritmatika, kemudian kita juga menggunakan rumus deret aritmatika. Kenapa kita menggunakan rumus kedua ini? Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui berapa besar uang yang diterima oleh anak sulung. Nah, untuk mengetahui besar uang yang diterima anak sulung, kita menggunakan rumus SN. Nah, kita menggunakan rumus SN untuk mengetahui A-nya. Karena anak sulung berarti suku yang pertama. Jadi kita mencari A menggunakan rumus SN. Nah, setelah kita mendapatkan besar uang yang diterima anak sulung, barulah kita mencari besar uang anak bungsu dengan menggunakan rumus UN. Sebelumnya yuk kita tuliskan apa yang diketahui. Nah, di sini seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Nah, 100.000 di sini sama halnya dengan SN, jumlah uang seluruhnya. Nah, berarti SN. SN-nya 100.000. Nah, kepada 4 orang anaknya. Berarti N-nya di sini adalah 4. Kemudian, jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak yang usianya berdekatan 5.000. Nah, berarti di sini bedanya adalah 5.000.
Nah, namun di sini kita ketahui bahwasanya U pertama lebih besar dari U kedua sampai U keempat. Maka bedanya di sini kita tandai dengan tanda min atau negatif. Karena U pertama anak sulung mendapatkan uang yang lebih banyak dari anak yang kedua. Kita beri tanda negatif pada bedanya. Nah, di sini kita buat penyelesaiannya untuk mengetahui besar uang yang diterima anak sulung dulu menggunakan rumus SN. Nah, berarti S N-nya ada 4. Nah, kemudian N per 2 atau setengah N. Berarti 4 per 2. Kurung 2A. A ini adalah anak sulung ya, berarti 2U1. U1 itu anak sulung. Ditambah N kurang 1, berarti 4 kurang 1 dikali beda. Bedanya negatif 5.000 atau min 5.000. Jadi dikali ya, tutup kurung. Selanjutnya, 4 bagi 2 berarti 2. Nah, sebelumnya S4 ini kita sudah ketahui ya, karena SN-nya adalah 100.000. Di sini kita tulis 100.000. Oke. Sama dengan 2 buka kurung 2U1. U1 ini belum ketahui karena kita mencari itu. Kemudian ditambah 4 kurang 1, 3 dikali min 5.000. 100.000 sama dengan 2 dikali 2U1 ditambah 3 kali negatif 5.000, berarti negatif 15.000. Oke. Selanjutnya 100.000 sama dengan 2 kali 2U1. Ini tambah sama negatif, berarti negatif saja, kita kurang saja 15.000 di sini. Nah, selanjutnya 100.000 kita kalikan. Kita kalikan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Kita kalikan ya. Berarti 2 kali 2U1 berarti 4U1 dikurang 2 kali 15.000 berarti 30.000. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Di 100.000. Karena ini kurang, berarti kalau kita pindahkan ke kiri dia menjadi tambah 30.000 sama dengan 4U1. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan 100.000 ditambah 30.000, hasilnya 130.000. 4U1. U1 berapa? U1 di sini sama dengan 130.000 dibagi 4. Berapa hasil 130.000 bagi 4? Yaitu 32.500. Jadi besar uang yang diterima anak sulung adalah 32.500. Kita kembali ke pertanyaannya, yaitu jumlah yang diterima si bungsu. Nah, jumlah yang diterima si bungsu berarti kita gunakan rumusnya UN ini. Kita gunakan ini UN. Nah, anak bungsu itu anak yang keempat, berarti U4. N-nya 4 sama dengan A atau U1 atau anak sulung. Anak sulung 32.500, berarti 32.500 ditambah A sudah, ditambah N kurang 1, berarti 4 kurang 1 kali beda. Nah, bedanya sama dengan ini, negatif 5.000. Oke. Cari sama dengan 32.500 ditambah 4 kurang 1, 3 dikali negatif 5.000.
sama dengan 32.500 ditambah negatif 15.000. Nah, di sini kita dapat menentukan 32.500 dikurang 15.000. Hasilnya 17.500. Maka di sini jawabannya adalah 17.500. Besar uang yang diterima anak bungsu 17.500. Soal terakhir yaitu banyak kursi pada baris pertama. Di gedung kesenian ada 22 buah. Banyak kursi pada baris di belakang adalah 3 buah lebih banyak dari kursi pada baris di depannya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah. Nah, di sini pertanyaannya banyak kursi pada baris ke-20. Nah, berarti di sini kita menentukan berapa nilai dari suku ke-20. Kita menggunakan rumusnya UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Itu kita menggunakan rumusnya. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya A atau suku pertamanya adalah 22 buah. Karena kursi baris pertama 22 buah. Berarti A sama dengan 22. Kemudian bedanya berapa di sini? Bedanya di sini kita ketahui bahwasannya banyak kursi pada baris di belakang 3 buah lebih banyak. 3 buah lebih banyak berarti bedanya adalah 3. Nah, sekarang kita gunakan rumus UN tersebut. N-nya baris ke-20. UN berarti U ke-20-nya berapa? Nah, A-nya 22 ditambah N kurang 1 berarti 20 kurang 1 kali beda. Bedanya 3. 22 ditambah 20 kurang 1 19 kali 3. Jadi 22 ditambah 19 kali 3 itu hasilnya 57. Kita tambahkan saja 22 tambah 57 yaitu 79. Maka di sini banyak kursi pada baris ke-20 adalah 79. Jawabannya B. Kakak, jadi itu pembahasan kita mengenai barisan dan deret aritmatika. Pembahasan mengenai soal yang pernah muncul dalam tes SKD CPNS. Nah, semoga bermanfaat bagi kakak. Panjat dawat jada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.